Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Fauzi Ramadan. Dan saya Rimadri Sofiatul Hariroh. Kami akan membawakan demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI 1945. Langsung saja, ini kami dari dosen pengampu kami adalah Pak Kifah. Dan saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari pembahasan kami kali ini. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat secara umum. Demokrasi itu dapat diartikan sebagai sistem politik di mana rakyat yang memilih dia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka. Dalam konteks ini, demokrasi ditetapkan sebagai pemilihan untuk rakyat-rakyat secara mayoritas. Lalu, agar demokrasi berjalan dengan baik, terdapat beberapa faktor pendukung yang harus terpenuhi, antara lain ada kebebasan berpendapat, penegakan hukum yang kuat, adanya intuisi politik yang stabil, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik. Implementasi. Sebagai implementasi demokrasi, pemilu menjadi instrumen penting dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Pemilu yang berkualitas harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, penguatan sistem demokrasi Indonesia tidak hanya bergantung pada regulasi dan institusi politik, tetapi juga pada kualitas pendidikan demokrasi yang diberikan kepada masyarakat. Baik, kita akan membahas tentang rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang barusan kami singkat yang kami jelaskan. Maka rumusan masalah dalam demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 adalah bagaimana sih konsep demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Terus apa aja faktor pendukung dan parameter yang menentukan kualitas demokrasi. Bagaimana sih perkembangan dan tantangan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945. Dan maka daripada itu kita akan membahasnya di video kali ini. Nah, mari kita bahas konsepnya dulu ya. Konsep demokrasi serta penerapannya dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila UUD RI 1945. Kita nalarkan secara tetah bahasa. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat, sementara kratos atau kratein berarti pemerintahan. Maka dari segi tata bahasa saja kita sudah memiliki demokrasi artinya adalah pemerintahan rakyat secara umum. Demokrasi berarti sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik ada di tangan rakyat, baik secara langsung atau maupun secara tidak langsung. Lalu, kalimat yang tidak lagi asing bagi masyarakat kampus, bahkan masyarakat luas, adalah peristilahan demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yakni government of the people, by the people, and for the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Penjelasan dari definisinya adalah sebagai berikut. Dari rakyat, maksudnya adalah kekuasaan tertinggi berada dan bersumber dari rakyat. Oleh rakyat, keberadaan pemerintah ditentukan oleh legitimasi rakyat melalui proses daulat. Yang terakhir yaitu untuk rakyat. Makna ini berkaitan dengan kekuasaan yang diberikan dan diperuntukkan untuk rakyat. Oke, kita lanjut ya.
pembahasan yang selanjutnya adalah perkembangan dan tantangan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Demokrasi di Indonesia ini telah mengalami perjalanan panjang sejak kemerdekaan hingga saat ini. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia ini telah menghadapi banyak fase perubahan, mau perubahan politik dan yang lain-lain. Tapi yang paling menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah politik tersebut. Era demokrasi parlementer, demokrasi pemimpin, berkembang dengan dinamika dan tantangan yang berbeda di setiap masanya. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu dimulai dari tahun 1945 hingga 1959. Setelah Indonesia merdeka, sistem parlementer ditetapkan berdasarkan UUD 1950. Lalu yang selanjutnya terdapat demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 hingga 1965. Pada periode ini, Presiden Soekarno memegang kekuasaan yang dominan. Peran partai politik semakin dibatasi, sementara militer dan kelompok komunis atau PKI mendapatkan pengaruh besar. Lalu di sini terdapat faktor-faktor pendukung serta parameter yang menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi, dengan berbagai upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia terus menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan partisipasi publik. Apa aja sih faktor-faktor pendukung demokrasi? Nah, akan dijelaskan oleh... Oke, kita bahas faktornya ya. Pertama ada pendidikan dan politik. Itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat melalui pendidikan formal atau informal. Ada juga keterlibatan masyarakat sipil, partisipasi aktif organisasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Terus ada penegakan hukum yang adil, sistem peradilan dan independen bebas melalui interferensi politik. Terus ada kebebasan pers, media yang bebas bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik atau ke masyarakat. Terus ada pemilu yang jujur dan adil. Ingat, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel. Lalu selain ada faktor-faktor pendukungnya, di sini juga ada parameter demokrasi. Nah, parameter demokrasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut beberapa literatur, parameter demokrasi meliputi partisipasi politik, yaitu keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik seperti pemilu, demonstrasi, dan diskusi kebijakan. Lalu terdapat kebebasan berpendapat dan pers. Jaminan terhadap hak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya serta kebebasan media dalam menyampaikan informasi secara independen. Selanjutnya ada pemilu yang adil dan jujur, yang jujur dan adil. Dalam proses pemilu harus berjalan secara transparan, bebas dari kecurangan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat. Selanjutnya terdapat penegakan hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Setiap negara harus menjamin supremasi hukum dan perlindungan HAM tanpa diskriminasi. Lalu ada keseimbangan kekuasaan atau check and balance. Adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, ada pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di sini, pemerintah harus terbuka dalam pengambilan keputusan serta bertanggung jawab kepada rakyat.
Oke, berdasarkan parameter-parameter yang telah disebutkan oleh saudara Rena tadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip-prinsip tersebut ditetapkan. Itu pun harus secara konsisten. Partisipasi politik yang tinggi, kebebasan berpendapat, pemilu yang jujur, penegakan hukum yang adil, dan keseimbangan kekuasaan. Untuk mencapai demokrasi yang lebih berkualitas, semua elemen-elemen tersebut harus diperkuat dan dipertahankan secara komitmen bersama. Maupun itu dari masyarakat, pemerintah, serta lembaga-lembaga negara harus bekerja sama untuk mempertahankan dan memperkuat semua elemen tersebut. Nah, berdasarkan diskusi yang telah kita bahas, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dengan prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Konsep demokrasi ini diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk pemilihan umum, sistem pemerintahan presidensial, serta para lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. Kualitas demokrasi di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor pendukung dan juga parameter. Sejak kemerdekaan, perkembangan demokrasi Indonesia mengalami berbagai dinamika, mulai dari sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila dalam era Orde Baru yang cenderung otoriter. Lalu, pendidikan demokrasi dan pemilu memiliki peran penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Melalui pendidikan demokrasi, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi serta berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Oke. Nah, di sini kami punya saran nih untuk memperkuat demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Itu tuh perlu dilakukan upaya peningkatan dalam pemahaman dan implementasi demokrasi melalui sosialisasi serta pendidikan dalam politik. Faktor pendukung demokrasi seperti transparansi pemerintahan, supremasi hukum, dan kebebasan pers harus diperkuat agar kualitas demokrasi itu berjalan semakin baik. Oke, mungkin segitu saja video pada kali ini. Kami menyampaikan tentang demokrasi politik yang berlandaskan Pancasila dan UU RI 1945. Saya Muhammad Fauzi Ramadan Dan saya Renandra Supriyatullah Harirah pamit undur diri.